Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang ini kita masih diberikan nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir dalam rangka melaksanakan sholatul Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan hadirnya kita, niatnya kita di masjid ini diberikan ganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita membaca salawat kepadanya, kita akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak bosan-bosannya dimanapun khatib berada, setiap Jumat khatib mengajak kepada para hadirin yang melaksanakan sholat Jumat, khususnya untuk khatib sendiri dan juga para hadirin yang telah hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bisa merubah hidup kita, yang tadinya kita tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak paham jadi paham. Itulah tanda keimanan dan ketakwaan kita bertambah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menambah iman kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada setiap tanggal 27 Rajab, kita selaku umat Islam gak bosan-bosannya mengingat perjalanan-perjalanan sejarah yang begitu luar biasa. Perjalanan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan daripada Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah memasuki tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah, merupakan Jumat terakhir pada bulan Rajab tahun ini. Insya Allah beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Kalau kita rajin jamaah ataupun di rumah dengan keluarga kita, kita selalu berdoa kepada Allah memohonkan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua akan sampai pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap tanggal 27 Rajab, umat Islam selalu mengenang dan memperingati salah satu peristiwa besar yang dialami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdapat pada Al-Quran surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram
ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah. Allah menggunakan subhanallazi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan, membantu abdihi, hambanya, pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa tersebut dikenal dengan tahun kesedihan bagi Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ditinggal oleh istri tercintanya Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Siti Khadijah merupakan istri yang sangat setia kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa memiliki istri yang solehah, memiliki istri yang luar biasa? Karena Rasulullah juga memiliki jiwa yang begitu luar biasa. Tak mungkin seorang laki-laki yang beriman, bertakwa yang luar biasa akan memiliki istri yang luar biasa. Makanya Allah jodohkan Nabi besar Muhammad SAW dengan Siti Khadijah yang luar biasa. Umurnya berbeda. Siti Khadijah umur 40, Nabi Muhammad umur 25 tahun. Ditinggal. Rasulullah bersedih. Lalu Rasulullah juga ditinggalkan oleh paman beliau, yaitu yang dicintainya Abu Thalib. Siapa ibu Abu Thalib? Paman yang dari kecil mendidik beliau, dari belajar cara berdagang, cara bermasyarakat, cara mengangon kambing. Abu Thalib lah yang membina beliau. Sampai mempertemukan dengan Siti Khadijah pun pamannya ditinggal karena dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada peristiwa inilah Rasulullah dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perjalanan yang luar biasa, yaitu Isra adalah perjalanan pada waktu malam, Mi'raj dari naik sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit 7. Di dalam perjalanan Rasul begitu banyak pelajaran-pelajaran. Tapi pada Jumat ini karena kita keterbatasan waktu, khotib nggak bahkan menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah ketemu para nabi, ketemu para rasul, melihat sorga, melihat neraka, apa akibatnya orang melaksanakan perintah Allah, apa yang akibatnya orang meninggalkan larangan Allah. Tapi khotib mengajak, kalau punya waktu pelajari sirah nabawiyah, panggil kiai, panggil ulama, panggil ustadz. Ustadz, saya khususkan untuk menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Apa itu? Mungkin kalian yang umurnya udah 60, 70 biasa dengerin Isra Mi'raj, tapi anak-anak kita yang muda-muda nggak kenal perjalanan Nabi besar Muhammad SAW. Ini tanggung jawab kita, khusus tentang sirah nabawiyah, sejarah Nabi, Isra Mi'rajnya dan lain-lainnya. Apa yang paling luar biasa oleh-oleh yang diterima Nabi, yaitu tentang perjalanan beliau adalah naiknya ke Sidratil Muntaha. Beliau meninggalkan Jibril. Karena kenapa? Keterbatasan Jibril nggak sampai ke Sidratil Muntaha. Ya Muhammad, saya cukup sampai di sini. Engkau lanjutkan ya Muhammad. Tuh luar biasa. Malaikat Jibril aja nggak sanggup sampai ke Sidratul Muntaha. Di sampai Al-Mustawa nggak nyampe, tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW, abdihi, hamba. Berarti kalau abdi hamba ada dua, ada ruh, ada ruhani. Banyak perdebatan di sini, kita nggak belajar tentang perdebatan, nanti kita khususkan tentang pelajaran. Kenapa Rasulullah sampai ke Sidratil Muntaha, Al-Mustawa, sampai di bawah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang paling luar biasa pada Isra Mi'raj adalah perintah tentang sholat. Perjalanan Rasul itu diperintah sholat, Rasul 50 rakaat 50 waktu. Bayangin, kita aja kadang yang 5 waktu, kadang kesiangan, kadang ketiduran, kadang di jalanan, kadang menghindar. 5 waktu
mendapatkan waktu yang 5 waktu tersebut, Rasulullah mohon kepada Allah dengan nasihatnya para nabi dan rasul, ya Muhammad, apa yang kau terima dari Allah? Sholat 50 waktu. Minta kekurangan ya Nabi Muhammad, minta, umatku nggak sanggup. Sampai akhirnya dapat 5 waktu. Ketemu Nabi lagi, berapa Muhammad? 5 waktu. Umatku nggak sanggup. Aku malu kepada Allah tuh. Tapi insya Allah kalau umatnya nggak sanggup sholat 5 waktu, nanti Rasulullah tolongin. Yang penting sholat dulu 5 waktu. Bagaimana mendapat syafaat? Sholat aja tidak. Kenapa? Syafaat ibaratnya kita punya sarung, ada bolongnya, ditambelin. Ini kadang kenapa nggak sholat? Nanti dapat syafaat Nabi. Syafaat Nabi kalau kita punya sarung, bolong, kita tambelin. Kita sholat punya kekurangan-kekurangan, itu syafaat Nabi. Jangan harap kalau orang tidak melaksanakan sholat akan mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bainal abdil wa bainasyirki wa tarkas shalah. Perbedaan antara hamba yang musyrik, hamba yang enggak beriman, dengan hamba-hamba yang pilihan Allah adalah sholatnya. Jadi kalau pengen lihat orang, jangan lihat KTP-nya. Islamnya Islam benar enggak? Sholatnya. Perbedaan kita dengan orang-orang musyrik adalah sholatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjalanan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sholat yang luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan begitu pentingnya melaksanakan sholat. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau kita udah melaksanakan solat, insya Allah perbuatan keji, perbuatan munkar akan terhindar. Kadang di hati kita, kita mikir dalam diri kita, kok saya udah solat, anak-anak kita udah sholat, istri kita udah sholat, masih melakukan perbuatan keji dan mungkar. Periksa lagi sholatnya. Tanya sama kiai, kiai sholat saya udah benar apa belum? Kenapa? Udah melaksanakan sholat 5 waktu, datang ke masjid berjamaah, tapi kenapa saya selalu condong kepada perbuatan keji dan mungkar? Tapi kalau orang telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah perbuatan keji dan mungkar tidak akan terlaksana, tidak akan terjadi. Negara ini akan baik kalau masyarakatnya melakukan solat yang baik. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Solat adalah juga perbuatan-perbuatan yang harus kita jaga di dalam hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Rasulullah SAW meriwayatkan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Fa inna salahat salahu lahu sairul amali wa inna fasadat fasada sairu amali. Sesuatu yang pertama kali akan dihisab di yaumil qiyamah nanti adalah di yaumil qiyamah nanti, pada hari kiamat nanti, yang diperiksa pertama kali hamba Allah adalah salat. Jika salatnya bagus, maka bagus pula amalan-amalan lainnya. Namun jika salatnya tidak baik, rusak, maka rusaklah amal yang lain. Nah, oleh karena itu, berarti kalau ada orang Islam udah haji bolak-balik Mekah, Madinah, umrohnya berkali-kali, sodakohnya berkali-kali, tapi masih perbuatan korupsi, mungkar, berarti sholatnya belum terjaga oleh dirinya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.